Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Hasnadia Afizah, bisa dipanggil Nadia, dari kelas A PTSP 2022. Di sini aku ingin menjelaskan tentang plumbing dan sanitasi mengenai tema yaitu air pump. Nah, untuk mencegah air pump masuk ke sumur maupun sebaliknya, di masing-masing jalur pipa dipasangi check valve atau klep satu arah. Hal yang penting dilakukan dan diperhatikan jika menggunakan teknik pemipaan. Seperti ini adalah bukaan stop keran. Di jalur pump tidak boleh dibuka penuh. Bahkan kalau bisa, default tekanan di air di jalur pump itu diusahakan tidak melebihi tekanan air dari pompa air. Hal ini perlu dilakukan karena untuk mempersempit atau menghindari kemungkinan terjadinya kondisi tekanan air yang sama besarnya antara pump dengan pompa di saat pengisian kembali air di dalam tangki dilakukan oleh pompa. Misalnya, saat pompa tengah menyala, mengisi air ke dalam tangki kemudian dihadang oleh kekuatan tekanan air yang datang dari pump secara tiba-tiba, maka check valve-nya yang terpasang di jalur pipa outlet pompa akan langsung menutup. Nah, seandainya pompa kalian tidak memiliki fitur nyala dan mati, maka pompa akan terus menyala dengan kondisi air tidak tersalurkan. Nah, kondisi seperti ini tuh jarang sekali terjadi dan kecil kemungkinan terjadi dan bisa menyebabkan pompa menjadi rusak. Namun apabila seandainya pompa kalian ada fitur otomatis nyala dan mati, kemungkinan pompa akan berkali-kali nyala dan mati selama waktu pengisian kembali. Memang nggak ada masalah untuk kondisi seperti ini, namun setiap tarikan awal listrik yang dilakukan pompa akan mempengaruhi kinerja perangkat elektronik lainnya. Nah, disitulah kepentingan untuk membatasi bukaan stop keran di jalur pipa pump untuk menentukan besar batas bukaan stop keran sesuai dengan yang diperlukan dan harus dikerjakan pada waktu air pump mengalir dengan kekuatan tekanan yang terbesar. Biasanya itu terjadi pada saat malam hari, di atas pukul jam 11 malam. Itu waktu terbaik untuk mengatur tekanan pada air pump. Dibukaan stop keran di jalur pump agar kekuatan tekanan air yang tertinggi yang didistribusikan oleh pump berada pada level mendekati mirip dengan kekuatan tekanan air yang dihasilkan oleh pompa. Atau mungkin bisa juga diatur lebih kecil dari kekuatan tekanan air yang dihasilkan oleh pump. Karena yang menjadi tujuan utamanya adalah pump itu sendiri tetap bisa mengalir, masuk mengisi ke dalam tangki tanpa dapat menghambat air yang didistribusikan oleh pompa. Nah, di saat pada siang hari, di mana umumnya tekanan air pump mengecil, air tetap akan terus mengalir masuk ke dalam tangki dan akan diberhentikan oleh pelampung analog saat air sudah memenuhi tangki. Seandainya jumlah pemakaian air di dalam rumah lebih besar daripada air yang diisikan ke dalam tangki oleh pump, maka ada kemungkinan air di dalam tangki akan terus menyusut dan habis. Ketika air menyusut dan melampaui batas pelampung radar yang paling bawah atau menggantung, maka pompa otomatis menyala untuk mengisikan air ke dalam tangki. Nah, air sumur tersebut akan terus diisikan ke dalam tangki dan otomatis berhenti ketika kedua pelampung radar sudah dalam kondisi mengapung di permukaan air. Nah, setelah pompa mati, aliran air pump akan mengambil alih kembali pengisian ke dalam tangki. Siklus mengisi air ke dalam tangki secara bergantian ini akan terus berlangsung secara otomatis dan tidak ada kerepotan lebih lanjut. Setelah bukaan stop keran, jalur aliran pump dikerjakan. Nah, di samping itu, cara seperti ini akan membuat air dalam sumur tetap terpelihara kesegarannya karena selalu terpakai bergantian dan bersamaan dengan air pump dalam satu tangki. Pada hal ini dapat saya asumsikan bahwa
kapasitas air yang tertampung di dalam sumur cukup besar, sehingga tidak perlu untuk dipasangi radar di dalam sumur. Nah, pada bagian sambungan kabel antara pompa dan radar serta steker bisa dibuat salah satu seperti ilustrasi gambar di samping. Nah, gambar pertama itu terdapat sambungan antara kabel radar, pompa, dan gambar kedua itu terdapat sambungan antara kabel radar dan saklar tunggal dan pompa. Namun konsep kerja masing-masing teknik penyambungan antara kabel kedua gambar tersebut itu pada dasarnya itu sama aja gitu. Jadi teknik penyambungan kabel di gambar kedua sebenarnya hanya untuk mempermudah saat kita hendak sama sekali menonaktifkan pompa tanpa perlu mencabut steker. Jadi konsep antara kerja gambar pertama dan gambar kedua itu sama saja. Nah, walaupun itu tidak terlalu rumit, namun harus tetap dikerjakan dengan teliti pada penyambungannya. Jadi aku mau memperlihatkan gimana sih contoh air pump di rumahan. Let's go. Jadi seperti ini contohnya. Tuh ada kerannya dan ini air pumpnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan terdapat salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.